Tata laksana terapi skizofrenia bertujuan untuk mengembalikan fungsi normal pasien dan mencegah kekambuhan. Untuk sasaran terapinya bervariasi berdasarkan fase dan keparahan penyakit. Untuk fase akut, sasarannya mengurangi atau menghilangkan gejala psikotik dan meningkatkan fungsi normal pasien. Sedangkan pada fase stabilisasi, sasarannya untuk mengurangi resiko kekambuhan dan meningkatkan adaptasi pasien terhadap kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan untuk strategi terapinya, di sini nanti ada 3 tahap pengobatan dan pemulihan skizofrenia. Strategi terapi ditujukan untuk mengatasi gejala yang parah pada episode akut dan berfokus pada peningkatan fungsi dan mencegah kambuh selama tahap pemeliharaan atau tahap pemulihan penyakit. Ya. Di sini untuk terapi non-farmakologinya dilakukan dengan pendekatan psikososial dan juga ECT atau elektrokonvulsif terapi. Untuk intervensi psikososial, ini merupakan bagian dari perawatan yang komprehensif dan dapat meningkatkan kesembuhan skizofrenia jika diintegrasikan dengan terapi farmakologis. Intervensi psikososial juga dapat memberi manfaat tambahan bagi pasien dalam pencegahan kekambuhan, peningkatan keterampilan, fungsi sosial, dan pekerjaan yang lebih baik, serta kemampuan untuk berfungsi secara lebih mandiri. Jika terapi farmakologis berfokus pada penurunan gejala, kalau intervensi psikososial ditujukan untuk memberikan dukungan emosional pada pasien skizofrenia. Pilihan pendekatan psikososial dan juga intervensi psikososial itu didasarkan pada kebutuhan khusus pasien di berbagai tahapan penyakitnya. Ada beberapa jenis pendekatan psikososial untuk skizofrenia ya, antara lain ada PACT atau Program for Assertive Community Treatment. Kemudian ada intervensi keluarga, ada terapi perilaku kognitif, dan juga pelatihan keterampilan sosial. Nah, untuk PACT ini sendiri merupakan program rehabilitasi yang terdiri dari manajemen kasus dan intervensi aktif oleh satu tim menggunakan pendekatan yang sangat terintegrasi. Program PACT ini dirancang untuk pasien yang fungsi sosialnya buruk, untuk membantu mencegah kekambuhan dan memaksimalkan fungsi sosial dan pekerjaan. Lalu perawatannya pada skizofrenia yang diberikan oleh suatu tim bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan perawatan sebagian besar dilakukan di rumah pasien atau lingkungan maupun tempat kerja. Di sini tim ya pada PACT itu akan mendidik pasien dalam tugas kehidupan sehari-hari. Selain itu juga pasien diberi bantuan intensif yang berkelanjutan dalam mencari pekerjaan atau mencari sekolah dan juga tempat melatih keterampilan. Jadi unsur-unsur kunci dalam program PACT itu adalah menekankan kekuatan pasien dalam beradaptasi dengan kehidupan masyarakat.
penyediaan dukungan, dan layanan konsultasi untuk pasien, serta memastikan bahwa pasien tetap dalam program perawatan. Serta kepatuhan terhadap obat tetap ditekankan. Pasien dengan fungsi sosial yang buruk dan kurang patuh dengan pengobatan akan banyak mendapat manfaat dari program PACT. Dari beberapa laporan penelitian, itu menunjukkan bahwa PACT ini efektif untuk memperbaiki gejala dan mengurangi lama perawatan di rumah sakit, serta memperbaiki kondisi kehidupan secara umum. Kemudian untuk intervensi keluarga, di sini anggota keluarga pasien harus dilibatkan dan juga terlibat dalam perlakuan proses kolaboratif sejauh mungkin. Anggota keluarga di sini berkontribusi untuk perawatan pasien dan memerlukan pendidikan, bimbingan, serta dukungan, dan juga pelatihan yang membantu pasien skizofrenia mengoptimalkan perannya. Sedangkan untuk terapi perilaku kognitif, ini dibuat untuk pengobatan seperti depresi, gangguan kecemasan gitu ya sebelumnya. Tapi pada skizofrenia di sini dimodifikasi untuk pengobatan. Nah, asumsinya bahwa proses psikologis normal dapat menjaga maupun melemahkan gejala psikotik, terutama delusi dan halusinasi. Nah, terapi perilaku kognitif ini biasanya dilakukan dalam hubungan antara satu pasien dan satu terapis, ya. Di situ diberikan dukungan dan empati untuk mengidentifikasi masalah pasien yang akan dijadikan target untuk mendapat perhatian khusus ya pada terapi ini. Pada terapi perilaku kognitif ini dilakukan koreksi atau modifikasi terhadap keyakinan atau delusi. Fokusnya terutama bertarget pada halusinasi kronis pendengaran dan menormalkan pengalaman psikotik pasien sehingga pasien bisa tampil lebih normal. Dari beberapa studi penelitian ya, terapi perilaku kognitif ini memiliki efikasi dalam mengurangi frekuensi dan keparahan gejala positif. Dan durasi efeknya cukup bertahan lama. Namun juga ada catatan bahwa angka penolakan dan juga drop out pada terapi perilaku kognitif ini cukup tinggi. Mungkin bisa disebabkan karena pertemuan mingguan dengan terapis dianggap terlalu membebani bagi pasien yang mempunyai gejala negatif berat. Kemudian pelatihan keterampilan sosial itu bisa didefinisikan sebagai penggunaan teknik perilaku atau kegiatan pembelajaran yang memungkinkan pasien untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan interpersonal, perawatan diri, dan menghadapi kehidupan masyarakat. Tujuan pelatihan keterampilan sosial ini untuk memperbaiki kekurangan dalam fungsi sosial pasien ya. Lebih luas lagi, pelatihan ini merupakan pendekatan yang sangat terstruktur yang mengajarkan pasien secara sistematis perilaku khusus yang penting untuk keberhasilan dalam interaksi sosial. Pelatihan keterampilan sosial di sini pada beberapa studi dilaporkan secara signifikan mengurangi angka kekambuhan dan juga peningkatan gejala, tapi masih butuh penelitian lebih lanjut. Oke, tadi untuk terapi elektrokonvulsif
pada pengatasan depresi juga masih banyak digunakan untuk pengobatan skizofrenia ya, meskipun mekanisme kerjanya masih belum bisa dipastikan. Tapi di beberapa penelitian mengenai kajian efikasi penggunaan ECT untuk skizofrenia, di situ penggunaan ECT dikombinasi dengan perawatan dengan obat-obat antipsikotik ya sebagai pertimbangan pilihan bagi penderita skizofrenia, terutama jika diinginkan perbaikan umum dan pengurangan gejala yang cepat. Untuk terapi ECT itu nanti ini ya, pada pasien skizofrenia yang menunjukkan respon terbatas pada obat. Lalu untuk efek samping ECT pun juga dijumpai ya, sebagai pertimbangan juga sebelum menerapkan ECT bagi pasien. Nah, untuk terapi farmakologinya itu digunakan obat-obat antipsikotik ya. Di sini digunakan untuk pengobatan pada serangan akut psikotik. Tapi selanjutnya digunakan untuk mencegah kekambuhan. Sehingga obat-obat antipsikotik ini diresepkan dalam jangka panjang untuk terapi pemeliharaan, baik dalam bentuk oral atau injeksi aksi panjang. Ya, meskipun ada golongan obat antipsikotik ini mempunyai efek antipsikotik, aksi farmakologi utama obat antipsikotik itu adalah antagonismenya terhadap reseptor dopamin D2. Potensi efek antipsikotik sebagiannya ditentukan oleh afinitasnya terhadap reseptor D2. Antipsikotik digunakan untuk pengobatan episode akut ya, untuk pencegahan kekambuhan, untuk pengobatan darurat gangguan perilaku akut, serta untuk mengurangi gejala. Antipsikotik ini tersedia dalam bentuk sediaan oral, intramuskuler maupun intravena, atau dalam bentuk depot ya, yaitu bentuk sediaan intramuskuler untuk aksi menengah dan juga aksi panjang. Antipsikotik ini juga bisa digunakan dalam kombinasi dengan berbagai kelas obat yang lainnya, seperti antikonvulsan, stabilisator mood, antikolinergik, antidepresan, maupun benzodiazepin. Ya, dokter itu dapat menambah antipsikotik dengan obat-obat lain ini pada keadaan-keadaan seperti kurangnya respon yang efektif terhadap antipsikotik aja, atau untuk kontrol perilaku, untuk pengobatan efek samping antipsikotik, dan juga untuk pengobatan komorbid atau masalah kejiwaan sekunder seperti depresi dan kecemasan. Kemudian untuk antipsikotik jenis atipikal, ini merupakan generasi kedua ya, yang lebih baru, itu dapat menunjukkan penurunan potensi efek samping ekstrapiramidal atau EPS, dan juga mengatasi gejala negatif skizofrenia. Tidak ada peningkatan prolaktin setelah digunakan secara kronis. Dan juga generasi antipsikotik atipikal ini efektif untuk pasien yang resisten terhadap pengobatan. Nah, untuk jenis-jenis antipsikotik atipikal itu ada risperidon, olanzapin, quetiapin, dan juga ziprasidon, yang mana masing-masing memiliki profil efek samping yang khas. Tapi secara umum untuk obat-obat antipsikotik atipikal ini lebih aman daripada obat-obat antipsikotik tipikal. Nah, di sini antipsikotik atipikal itu kenapa lebih aman dari efek samping ya? Karena di sini ada perbedaan mekanisme aksi kedua golongan obat tersebut ya. Obat-obat golongan antipsikotik atipikal ini beraksi dengan
memblokade reseptor dopamin D2 dengan ikatan yang lebih kuat dari dopamin sendiri terhadap reseptornya. Hal tersebut bisa menyebabkan efek-efek penekanan dopamin seperti peningkatan kadar prolaktin dan juga gejala ekstrapiramidal. Sedangkan antipsikotik atipikal ini mengikat reseptor dopamin D2 lebih lemah dan cepat terlepas dari reseptornya yang dinamakan fast off theory. Sehingga di sini obat antipsikotik atipikal itu tetap memberikan aktivitas antipsikotik tapi dengan efek samping yang lebih rendah. Nah, jenis antipsikotik ini juga bekerja memblok reseptor serotonin 5-HT2A yang juga diduga mengurangi efek Parkinsonisme yang disebabkan oleh blokade dopamin. Oke, inilah nama-nama antipsikotik tipikal ya dengan potensi yang rendah serta potensi yang lebih tinggi. Nah, tadi antipsikotik atipikal ada clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine dan juga ziprasidone yang mana sekarang itu digunakan sebagai drug of choice atau sebagai ini ya pilihan pertama pada skizofrenia. Oke, ini untuk algoritmanya. Jadi di sini untuk episode psikosis pertama kali, antipsikotik jenis atipikal itu perlu dipertimbangkan sebagai pilihan pertama. Nah, ini ya pakai algoritma yang ini ya. Jadi untuk psikosis episode pertama kali ya, antipsikotik atipikal perlu dipertimbangkan sebagai pilihan pertama. Episode yang terjadi, pertama-tama pasien memerlukan dosis antipsikotik yang lebih rendah dan harus dimonitor karena sensitivitasnya lebih besar menimbulkan efek samping. Kemudian untuk tahap yang kedua, pemberian tunggal antipsikotik generasi kedua ya atau generasi pertama selain antipsikotik yang diberikan pada tahap 1 ya. Di sini jika ada respon yang parsial atau tanpa respon gitu. Kalau dari tahap kedua itu tidak ada respon atau responnya parsial, maka dilanjutkan tahap ketiga yaitu pemberian clozapine. Nah, pada tahap ketiga ini pemberian clozapine jika responnya parsial atau tidak ada respon, maka dilanjutkan tahap keempat yaitu clozapine ditambahkan dengan antipsikotik yang generasi pertama atau di sini ditambahkan dengan antipsikotik generasi kedua dan juga terapi elektrokonvulsif. Nah, jika tidak ada respon, bisa dilanjutkan ke tahap yang kelima, yaitu mencoba terapi dengan agen tunggal antipsikotik generasi kedua atau generasi yang pertama, selain yang diberikan pada tahap 1 maupun tahap 2. Nah, kemudian jika tidak ada respon, berikutnya ke tahap 6, di sini diberikan terapi kombinasi, yaitu antipsikotik generasi kedua dan juga pertama, yang mana kombinasi antipsikotik generasi kedua, antipsikotik generasi pertama atau kedua, kemudian terapi elektrokonvulsif, dan juga agen yang lain seperti mood stabilizer. Selanjutnya untuk terapi di sini bisa kita bedakan dari terapi fase akut, kemudian terapi stabilisasi dan juga terapi pemeliharaan ya.
Prinsipnya pada terapi fase akut, pada minggu pertama sejak terjadi serangan akut itu direkomendasikan untuk segera memulai terapi dengan obat. Karena serangan psikotik akut itu dapat menyebabkan gangguan emosi, gangguan terhadap kehidupan pasien, dan juga beresiko besar untuk berperilaku yang berbahaya pada diri sendiri maupun orang lain. Kemudian untuk terapi fase akut di sini, dosis yang dianjurkan adalah yang efektif dan tidak menyebabkan efek samping. Karena pengalaman efek samping yang tidak menyenangkan itu dapat mempengaruhi kepatuhan pasien dalam jangka panjang. Dosisnya dapat dititrasi secepat dapat ditoleransi sampai mencapai dosis target terapeutiknya. Pada periode terapi fase akut, sebaiknya tidak segera meningkatkan dosis bagi pasien yang lambat memberikan respon. Jika respon pasien tidak baik, perlu dipastikan apakah itu karena ketidakpatuhan penggunaan obat atau obat terlalu cepat di metabolisme atau kurang absorpsinya. Obat-obat adjuvan itu juga diresepkan untuk terapi fase akut ya, seperti benzodiazepin. Itu dapat digunakan untuk mengobati katatonia serta mengatasi kecemasan dan agitasi sampai antipsikotik menunjukkan efeknya. Antidepresan juga dipertimbangkan untuk mengobati komorbiditas depresi berat atau gangguan obsesif kompulsif. Yang mana di sini perlu kewaspadaan untuk mencegah resiko terjadinya serangan psikosis pada beberapa antidepresan tertentu. Kemudian mood stabilizer dan juga beta blocker juga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi tingkat keparahan, agresi, dan rasa permusuhan. Kemudian terapi selanjutnya bisa disesuaikan pada algoritma. Untuk terapi stabilisasi ya, di sini pada minggu kedua sampai ketiga setelah serangan akut, tujuannya untuk mengurangi stres pada pasien dan meminimalkan kemungkinan kambuh. Meningkatkan adaptasi pasien untuk hidup di masyarakat serta memfasilitasi penurunan gejala dan meningkatkan proses pemulihan. Jika pasiennya membaik dengan regimen obat tersebut, maka regimen tadi sebaiknya dilanjutkan dan dilakukan pemantauan selama minimal 6 bulan. Untuk penurunan dosis atau penghentian obat terlalu dini itu dapat mengakibatkan kekambuhan gejala. Selain itu juga perlu melakukan pengamatan terhadap efek samping yang mungkin muncul pada fase akut ya, untuk menyesuaikan farmakoterapi yang sesuai untuk meminimalkan efek samping yang menyebabkan ketidakpatuhan penggunaan obat. Kemudian di fase ini pun juga bisa ditambahkan intervensi psikososial ya untuk mendukung, tapi mungkin kurang terstruktur dan juga kurang terarah pada fase akut. Kemudian untuk tata laksana terapi pemeliharaan ini bertujuan memastikan bahwa kesembuhan itu terpelihara serta kualitas hidup pasien meningkat. Jika ada kekambuhan, segera diobati ya. Dan juga pemantauan untuk efek samping pengobatan terus berlanjut. Untuk sebagian besar pasien pada fase pemeliharaan, di sini direkomendasikan intervensi psikososial itu sebagai terapi tambahan terhadap terapi obat dan meningkatkan hasil. Di sini penggunaan obat sangat direkomendasikan dan harus diberikan sedikitnya sampai setahun sejak sembuh dari episode akut. Bahkan untuk bisa lebih berhasil itu perlu terapi selama sedikitnya 5 tahun. Kemudian dosis
diturunkan perlahan-lahan sampai mencapai dosis terendah yang masih bisa memberikan efektivitas terapi. Untuk sebagian besar pasien yang dirawat menggunakan antipsikotik tipikal, dosis maksimal yang dianjurkan adalah dosis pada ambang batas yang dapat menyebabkan efek samping ekstrapiramidal. Untuk penatalaksaan pasien yang resisten pada terapi, perlu berhati-hati dalam mengevaluasi apakah pasien telah mendapatkan regimen antipsikotik yang memadai dan apakah pasien telah minum obat yang diresepkan. Penggunaan obat itu umumnya dilakukan selama 4-6 minggu untuk melihat respon pasien terhadap obat dan apakah respon ini dapat berlanjut sampai 6 bulan atau lebih. Jika pasiennya memberikan respon yang parsial atau bahkan tidak berespon terhadap pengobatan atau menunjukkan keinginan bunuh diri yang persisten, maka pasien ini perlu direkomendasikan pemberian clozapine. Pasien yang bermasalah dalam kepatuhan minum obat dapat menggunakan obat dengan bentuk sediaan depot yang berupa injeksi intramuskuler yang dapat diberikan dalam interval 2-4 minggu. Contohnya pada penggunaan flufenazine dekanoat atau haloperidol dekanoat ya. Tapi pada formulasi depot ini hanya dapat diberikan jika pasien telah memiliki dosis efektif per oral yang stabil. Kemudian untuk terapi psikososial juga dapat diberikan ya, dan juga telah menunjukkan efektivitas yang baik selama fase stabil. Seperti halnya pada terapi obat yang bersifat individual, terapi psikososial juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien secara personal.